Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 4 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Susah Dibuat Sendiri. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah laku mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari, dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Tuhan tidak pernah memberikan kesusahan ke dalam hidup kami, namun karena ketidaktaatan kamilah kehidupan kami menjadi susah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesusahan dibuat sendiri. Kalau kita melihat ayat demi ayat dalam kitab Yeremia, seakan-akan Tuhan itu kejam, seakan-akan Tuhan itu pemarah, seakan-akan Tuhan itu tidak berbelas kasihan, seakan-akan Tuhan itu mudah sekali tersinggung kalau kita hanya melihat ayat per ayat. Bagaimana mungkin bunyi daripada ayat ke-7 dan ke-8 dalam Yeremia pasal 15 dikatakan, aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah laku mereka. Janda-janda di antara mereka ku buat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari, dan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Ayat ini kalau kita baca berulang-ulang, kembali kita punya kesan bahwa Allah itu pemarah, Allah itu mudah tersinggung, Allah itu suka sekali menghukum, Allah itu pribadi yang tidak pemaaf apalagi penyayang. Tetapi pada ayat yang ke-7, kalau kita lihat pada kalimat yang terakhir, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Jadi kesusahan itu karena mereka yang berbuat meninggalkan jalan Tuhan. Itu yang menimbulkan kesusahan. Kita berikan satu contoh sederhana, kalau kita berjalan, petunjuk jalan itu belok kiri adalah jalan, kalau ke kanan itu jurang. Apa yang terjadi? Kalau kemudian mobil itu tidak mengikuti belok kiri yang menjadi petunjuk jalan, tetapi dia mengambil arah ke kanan, artinya jurang. Kalau jatuh ke jurang, apa yang terjadi? Tentunya kesusahan besar. Itu kecelakaan, luka bentur, mobil yang dikendarainya sebagai harta bendanya pun hancur lebur. Kalau kita melihat kembali pada ayat yang kelima dan keenam, setelah kita baca ayat ke-7 dan ke-8, siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu dan merasa sesal. Pada ayat ini kita bertemu dengan apa? Engkau sendiri telah menolak aku. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Dua bagian ini penjelasan mengapa kita hidup menjadi mengalami kesusahan. Karena mereka menolak aku dan karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat seperjalanan yang dicintai oleh Allah. Kalau kita bertemu dengan jemaat-jemaat yang sakit, orang-orang yang mengalami sakit, dipertemukan dengan dokter yang terbaik, tapi sakitnya tetap berulang. Maka ada dua. Satu adalah memang tidak disiplin dalam minum obat. Beberapa orang tua bahkan menolak obat yang sudah disediakan oleh dokter. Yang kedua, obatnya dimakan, tapi pola hidupnya tidak dirubah. Sehingga di dalam hidup sehat itu adalah harus memakan obat sesuai dengan anjuran takaran dokter. Yang berikut adalah merubah pola hidup. Kalau makan obat-obat yang bekerja keras menyembuhkan kita, tetapi kalau merubah pola pikir, pola makan, pola hidup, pola tidur, itu adalah perjuangan kita, bukan perjuangan obat.
Artinya obat bekerja, kita pun bekerja. Maka kita akan mengalami sebuah kehidupan yang dijauhkan daripada kesusahan. Bagian firman Tuhan dari ayat 5 sampai ke 8 dalam Yeremia pasal ke-15. Mengapa kita mengalami kesusahan? Mengapa kita ditimpa berbagai macam problem dan masalah? Firman Tuhan berkata, engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Kita taat kepada Allah saja, kita hidup baik-baik saja, itu tidak kebal daripada masalah. Tetapi masalah menjadi bertubi-tubi, sebagai orang benar pun kita kudus, suci, hidup baik-baik. Kita tidak kebal dari masalah. Apalagi kita sudah tidak taat kepada Allah, lalu kita hidup tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang seharusnya. Tidak hanya petunjuk-petunjuk dari kebenaran firman Allah, tapi petunjuk-petunjuk aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketaatan di dalam bersosial, berkendaraan di tempat umum. Di semua tempat kita akan bertemu dengan berbagai macam peraturan yang harus kita hati-hati. Kalau kita ingin sehat secara mental, secara psikis, secara kepribadian, secara kerohanian, secara fisik, kita perlu mengikuti aturan-aturan. Kita jangan menjadi orang yang suka menolak. Dan kemudian seperti yang firman Tuhan katakan, mereka berbalik dari tingkah langkah mereka, meninggalkan jalan Tuhan. Untuk sehat ada jalannya kesehatan. Untuk menjadi cerdas ada jalan menuju kecerdasan. Untuk menjadi pribadi yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, ada jalan menuju kepada kebenaran. Kesusahan adalah sesuatu yang niscaya terjadi dalam hidup kita masing-masing. Namun seringkali kesusahan hidup itu diperparah dengan kebiasaan kita menolak Tuhan dan tidak berubah daripada tingkah langkah kehidupan setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, kalau engkau meninggalkan jalan Tuhan, kalau engkau menolak Tuhan, engkau tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik secara firman Tuhan, baik secara aturan-aturan umum, maka hidup yang susah ini akan bertambah susah karena kebiasaan kita suka melanggar, suka menolak, keras kepala, tegar tengkuk, degil, tidak mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau kita ingin diubahkan menjadi pribadi, sekalipun kita tidak kebal kepada kesusahan, tetapi kesusahan yang disebabkan oleh kita hidup dalam kebenaran, dan karena kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna ini, maka kesusahan yang dialami itu adalah kesusahan yang agung dan mulia. Tetapi kesusahan yang ditimbulkan karena keberdosaan kita, karena keburukan kita, karena keras kepala dan ketidaktaatan kita, maka itu adalah kesusahan di dalam dosa. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan, jangan membuat kesusahan yang dibuat oleh kita sendiri. Hidup ini sudah susah, jangan dipersusah kembali oleh cara hidup kita yang tidak baik. Biarlah kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah, tidak menolak Tuhan, dan kita berubah berbalik dari tingkah langkah yang buruk menjadi masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.